Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih Allah beri kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Sebelum dimulai Ustazah mau bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Coba biar semangat kalau Ustazah bilang semangat belajar. Bisa. Yes gitu. Bisa ya? Yuk. Semangat belajar. Siap. Sekarang Ustazah mau dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Seperti hadir semua ya. Kursinya terisi penuh. Oke. Alhamdulillah kalau begitu. Cek. Ada yang tahu kita hari ini akan melaksanakan apa? Apa? Belajar, betul. Belajar apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya, ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar dan Ustazah akan menyampaikan materi agar pemahaman kalian tentang sesuatu bertambah, ya, seperti itu. Sudah siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini? Siap ya? Baik, Ustazah akan tampilkan sebuah video. Terlihat jelas ya? Belum. Terlihat? Yang di belakang terlihat tidak? Nah, terlihat jelas? Kurang. Bentar ya. Ngomongnya pakai mic, anak-anak, biar terdengar. Yuk, nanti saat videonya ditampilkan, silakan perhatikan baik-baik, saksikan baik-baik videonya, lalu kita akan berdiskusi. Kita akan mendiskusikan video ini tentang apa. Siap? Siap? Mic-nya siap? Oke, kita mulai ya. Yuk, silakan disaksikan.
Iya. Itulah tadi video yang bisa kita saksikan. Menurut kalian tadi video itu tentang apa? Pakai mic-nya? Mic-nya mana? Silahkan. Yuk. Sini. Ya. Tentang apa, Nak? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Iya. Ada perilaku apa saja tadi? Ada perilaku yang disiplin dan tidak disiplin. Coba sebutkan perilaku disiplin yang muncul apa aja? Nah, bangun pagi. Bangun pagi. Lagi? Yuk, yang keras. Apa? Sholat subuh tepat waktu. Sholat subuh tepat waktu, betul. Apalagi? Masuk Ya, nggak apa-apa. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu, betul. Sarapan. Apa? Sarapan, iya, betul. Sekarang perilaku yang tidak disiplinnya apa yang muncul? Bangun telat. Bangun telat, betul. Apalagi? Telat masuk sekolah. Telat masuk sekolah, betul. Apalagi? Tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh, betul. Apalagi? Tidak ikat tali sepatu. Tidak ikat tali sepatu, betul ya. Kalau lihat dari dua perilaku tadi, kira-kira menurut kalian mana yang lebih menguntungkan? Disiplin. Disiplin, betul ya. Hari ini kita akan membahas tentang disiplinan. Nanti Ustazah akan bagikan kelompok ya. Karena duduknya sudah per kelompok ini, kelompoknya yang ini ya. Nanti Ustazah akan bagikan gambar kepada kalian. Silakan amati dulu gambarnya. Lalu akan kita kelompokkan gambar-gambar tersebut ke dalam dua kategori atau dua kelompok. Siap? Siap. Yuk, silakan dibuka gambarnya, dilihat. Ini ke belakangnya. Ada berapa gambar? Berapa? Ada berapa gambar anak-anak? 8. 8, betul. Ada gambar apa saja? Pakai mic-nya ya. Ada gambar apa saja? Bangun ke siang. Ada gambar apa saja? Piket kelas. Apa sayang? Piket kelas.
Piket kelas, betul. Apalagi? Gambar apa? Gambar masuk kelas. Apalagi? Hah? Buang sampah sembarangan. Gambar apa? Ayo. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, betul. Lagi. Gambar apa? Ditilang. Ya, betul. Ya, Bangun kesiangan. bangun kesiangan. Betul. Apa lagi? Dihukum bu guru karena apa tuh? Coba perhatikan. Karena memakai seragam tidak lengkap, tidak rapi, ya, betul. Apalagi Dikunci di luar. dikunci di luar karena terlambat datang ke sekolah, betul. Ya, sekarang Ustazah akan bagikan lembar tugas kelompoknya. Kalian kelompokkan. Jadi di gambar itu ada 8 gambar. 4 kategori 1 atau kelompok 1, 4 gambar lagi kategori 2. Kalian kelompokkan. Siap? Ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Tolong ke belakang. Tuliskan dulu nama anggota kelompok dan juga kelasnya. Namanya terserah sudah. Nama anggota. Gak jadi. Namanya ya. Ada yang mau ditanyakan tentang gambarnya? Ya, barengan, berkelompok. Ini di belakangnya sudah ada ini ya, double tip, tinggal ditempelkan. Coba kira-kira itu gambarnya masuk kelompok mana saja ya. Tentunya berkaitan dengan tema materi hari ini. Jangan lupa ya. Boleh yang satu temannya nulis nama anggota, yang satu lagi bukain double tipnya biar kerjasama boleh. Yuk. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Gimana? Ya, kira-kira gambar apa tuh? Apa? Masuk sekolah. Iya, betul. Itu tidur awal waktu. Yang tidur itu gambar orang tidur awal ya, bukan kesiangan. Iya, jadi itu ada 2 kategori. Ustazah tidak beritahu nih kategori yang pertama, kelompok 1 itu kategorinya apa, kelompok 2 kategorinya apa, Ustazah tidak beri keterangan. Ya, kalian analisa apa saja ya. Tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Seperti itu.
Kenapa? Ya, betul seperti ini. Sekarang yang kelompok 2. Sekarang yang kelompok 2 yang mana? Cek ya. Yang gambar orang jalan itu menyeberang di zebra cross ya. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau maju menjelaskan tentang apa yang kalian kerjakan barusan? Yuk. Yuk. Ya. Sini maju ke depan. Oke, yuk silakan. Yuk, teman kalian akan maju ke depan menjelaskan lembar kerja yang sudah dikerjakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan disiplin menyeberangi zebra. Disiplin menyeberangi zebra cross. Tidur awal, piket kelas, dan masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, tidak disiplin, tidak memakai sabuk, ditilang, datang terlambat, dan buang sampah sembarangan. Sama pekerjaannya? Tadi itu ada 2 kelompok atau 2 kategori. Apa saja? Yang pertama kelompok 1 itu apa? Disiplin. Yang kedua kelompok 2 apa? Perilaku apa? Tidak disiplin, betul. Perilaku yang disiplin apa saja? Pakai mic-nya, pakai mic-nya. Lebih awal. Menyeberangi zebra cross. awal, Piket kelas, masuk kelas tepat waktu, untuk yang tidak disiplin, tidak memakai sabuk, ditilang, datang terlambat ke sekolah, buang sampah sembarangan. Iya, betul. Itu ya. Sudah perhatikan, semua kelompok mengerjakannya dengan benar ya. Itulah tadi perilaku-perilaku yang mencerminkan perilaku disiplin dan juga perilaku tidak disiplin. Sekarang Ustazah akan masuk ke materi. Sebenarnya apa sih Ustazah? Disiplin-disiplin itu apa? Nah, akan kita bahas ya. Ya, siap. Semangat belajar. Bisa, bisa, bisa. Yes, sekali lagi. Semangat belajar. Bisa. Iya, sekarang kita akan membahas nih materinya tentang disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa? Nah,
Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Jadi, kalau kalian taat, kalau kalian patuh pada peraturan, ya, atas kesadaran pribadi, berarti kalian sudah melaksanakan perilaku atau sikap disiplin. Tentunya perilaku disiplin atau sikap disiplin ini berlaku di mana saja, ya, di sekolah, di rumah, di jalan raya, ataupun di tempat-tempat lain. Karena pasti di setiap tempat memiliki aturan-aturan tertentu yang harus kita patuhi. Seperti itu. Paham? Paham ya. Jadi taat dan patuh kepada peraturan, itulah arti disiplin. Selanjutnya ada disiplin diri. Disiplin diri, ya. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh diri sendiri. Jadi patuh, taat terhadap apa yang telah kita tentukan, ya, itu disiplin pada diri, seperti disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, dan juga disiplin dalam belajar, seperti itu. Ada makna disiplin diri, ya. Makna disiplin diri ini yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri sendiri serta waktu sendiri. Jadi anak yang disiplin adalah anak yang sanggup mengatur dirinya sendiri tanpa disuruh oleh orang lain. Itu makna dari disiplin diri. Jadi bangun tidurnya tidak mesti harus dibangunkan oleh orang tua, sudah sadar, oh iya saya harus bangun pagi supaya bisa sholat subuh tepat waktu, tidak terlambat ke sekolah, seperti itu. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Ya, emosi ini adalah perasaan yang muncul pada situasi tertentu, ya. Kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, misalnya saat marah, tidak meluapkannya dengan berlebihan, berarti kita sudah melaksanakan disiplin diri, seperti itu. Dan yang ketiga, sanggup mengendalikan hawa nafsu. Iya, sanggup mengendalikan hawa nafsu. Jadi anak yang bisa mengendalikan hawa nafsu adalah anak yang memiliki disiplin diri dan tahu batas, ya. Jadi tidak selalu mengikuti keinginan-keinginan yang ada, seperti itu. Kalau tidak memungkinkan atau misalnya tidak baik keinginan atau nafsu tersebut, apabila bisa dikendalikan, sanggup mengendalikannya, maka kalian sudah melaksanakan disiplin diri. Sampai sini paham? Paham? Pakai mic-nya, paham? Paham. Baik. Selanjutnya, menurut kalian, disiplin itu penting atau tidak penting? Penting. Penting. Kenapa penting? Yuk, berikan pendapatnya. Kenapa disiplin itu menurut kalian penting? Yuk, siapa saja, nggak apa-apa. Penting. Kenapa? Memang kenapa kalau kita harus disiplin? Kan bisa kita memilih tidak disiplin. Memang disiplin itu pentingnya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya. Agar menjadi baik. Agar menjadi baik. Ada lagi? Yuk. Kenapa disiplin itu penting ya? Agar tidak malas. Agar tidak malas. Iya, ada lagi yang mau berpendapat? Kenapa disiplin itu penting? Tidak tahu. Oke, baik. Kan saya sampaikan materi mengenai pentingnya disiplin. Nah, yang pertama, kita melakukan perilaku disiplin atau mempunyai sikap disiplin agar terhindar dari perilaku yang menyimpang.
menyimpang dari aturan-aturan yang ada tadi. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kalau kita disiplin, bisa terhindar dari perilaku yang menyimpang. Yang kedua, dorong siswa melakukan yang baik dan benar. Betul tadi kata Fahiro, agar menjadi baik, ya. Yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Seperti itu. Jadi kalau kita disiplin, kita bisa lebih mudah menyesuaikan diri di lingkungan kita. Seperti itu. Yang keempat, menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Tahu kan perilaku yang dilarang oleh sekolah? Tahu ya. Nah, itu bisa kita jauhi. Itulah pentingnya disiplin. Dan yang kelima, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Nah, itulah tadi pentingnya disiplin. Sekarang ada kiat-kiatnya nih. Bagaimana untuk menjadi disiplin? Yang pertama, terbiasa dengan jadwal ya. Jadi coba biasakan diri kalian dengan jadwal dan kegiatan seperti itu. Kalau tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda sejelas mungkin. Jadi ditulis nih, hari ini mau melakukan apa saja, agendanya, kegiatannya apa saja gitu ya. Dan berpikirlah jika kegiatan itu penting meskipun bukan kegiatan yang besar. Misalnya hanya meletakkan sepatu pada rak sepatu. Itu kan mungkin terlihat sepele ya, tetapi itu merupakan perilaku disiplin kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang kedua ada bahagia. Ternyata bahagia juga bisa membuat kita disiplin. Kenapa? Karena jika kita bahagia, itu akan berpengaruh terhadap kinerja kita menjadi lebih aktif dan lebih semangat. Seperti itu. Yang ketiga agenda. Agenda ini sama seperti yang nomor 1. Ya, menuliskan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Coba konsisten dilakukannya sehingga terbiasa dan tidak terbebani. Ya, kalau sudah terbiasa bangun pagi, tentu saja tidak akan terasa berat. Seperti itu. Yang keempat, rajin beribadah. Ya, jangan lupa kita memohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang mampu memiliki sifat disiplin seperti itu. Ya, karena tanpa kekuatan dari Allah, kita belum tentu bisa melaksanakannya. Seperti itu. Ya, kalau rajin beribadah juga akan membuat kita tenang dan memikirkan apa yang dilakukan selanjutnya dengan lebih jernih. Yang kelima, sugesti. Sugesti ini pemberian pengaruh atau pandangan. Tentunya kepada diri sendiri, ya. Kita sugestikan kepada diri kita. Kita ini mampu melaksanakan disiplin, kita ini tidak malas. Kita bisa melakukan kegiatan dengan teratur, seperti itu. Dan yang terakhir ada kerja tuntas. Kerja tuntas ini lakukan pekerjaan dengan sampai selesai. Misalnya ada PR. PR-nya untuk hari Senin depan gitu, tapi diberikan hari ini. Kalau bisa dikerjakan hari ini, dikerjakan hari ini sampai selesai agar tugas-tugasnya tidak menumpuk seperti itu ya. Nah, kemudian ada tips juga nih melatih kedisiplinan diri. Yang pertama, mulailah dengan langkah kecil. Jadi mulai kegiatan-kegiatan kecil yang bisa kita lakukan seperti tadi meletakkan sepatu pada rak sepatu, menutup pintu setelah masuk dan keluar ruangan, seperti itu ya. Yang kedua, pelajari motivasi dan memicu kebiasaan buruk. Jadi apa hal-hal yang memotivasi kita pelajari hal-hal yang memicu kebiasaan buruk kita pelajari juga sehingga kita tidak terjebak pada perilaku tersebut. Yang ketiga, pelajari yang memberikan energi untuk memotivasi diri ya. Sama nih seperti nomor 2. Jika kita tahu apa saja yang memotivasi diri kita, yang memberikan energi untuk kita,
kita akan lebih semangat dalam melaksanakan sikap disiplin. Yang keempat, membuat perilaku tertentu rutinitas atau kebiasaan. Iya, jadi perilaku-perilaku tersebut kita rutinkan, kita jadikan kebiasaan sehingga lebih mudah dilakukan. Yang kelima, berlatih untuk mengatakan tidak. Nah, ini jangan ragu kalau misalnya kalian sudah punya agenda pulang sekolah itu istirahat sebentar mau mengerjakan PR. Kemudian ada teman kalian mengajak bermain. Kira-kira lebih penting mengerjakan PR atau bermain? Iya, mengerjakan PR. Jangan takut untuk mengatakan tidak. Katakan saja, sebentar ya, aku mau mengerjakan PR dulu. Kalau sudah selesai, baru nanti ikut bergabung bermain. Seperti itu kan bisa. Yang keenam, terlibat dalam organisasi atau aktif secara sosial. Nah, organisasi atau aktif secara sosial ini bisa kegiatan-kegiatan yang mengajarkan kedisiplinan seperti pramuka. Ikut pramuka kan? Iya, ikut. Yang terakhir, dapatkan inspirasi dari orang-orang inspiratif. Orang-orang inspiratif ini bisa dari tokoh-tokoh yang memang sukses, yang berhasil dalam hidupnya, dalam melaksanakan kedisiplinan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak, coba kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa, tentang apa, manfaatnya apa? Yuk, silahkan. Siapa yang mau? Yuk, nggak apa-apa, bilang aja. Hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang ini, akhirnya mendapatkan informasi tentang kedisiplinan untuk melatih diri. hari ini katanya sudah belajar tentang kedisiplinan untuk melatih diri. Ada lagi? Hari ini sudah belajar tentang apa? Ada yang mau? Kita sudah belajar apa hari ini? Itu saja? Udah? Manfaat manfaat disiplin. Manfaat disiplin, betul. Ada lagi? Kedisiplinan untuk menyesuaikan diri. Kedisiplinan untuk menyesuaikan diri, betul. Ada lagi? Tidak. Iya, betul. Ya, tadi kita sudah belajar tentang apa itu disiplin, apa saja perilaku-perilakunya, bagaimana kiat-kiat disiplin dan pentingnya disiplin. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, ada latihan nih yang akan Ustazah bagikan. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan ya. Bawa alat tulis masing-masing.
Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya pertanyaannya ya? Ya. Ya. Enggak ada. Saya tungguin, tenang aja. Sudah? Yuk, waktunya 1 menit lagi. Sudah ya? Yuk, silahkan dikumpulkan berserta dengan latihan kerja kelompok yang tadi kalian kerjakan. Yuk, hitungan kelima semuanya sudah dikumpulkan. 1, 2, ayo tidak apa-apa. 3, 4, 5. Siap? Ayo, dikumpulkan. Nggak apa-apa, simpan dulu saja di atas meja. Nanti Ustazah yang akan ambilkan. Semuanya dikumpulkan jadi satu di kelompok masing-masing. Sudah? Coba Ustazah mau cek semangatnya. Semangat belajar. Udah loyo, semangat belajar. Iya. Itulah tadi pembelajaran hari ini mengenai kedisiplinan. Apa itu tadi disiplin? Taat dan patuh terhadap peraturan, ya. Seperti itu. Ustazah harap semoga ilmu yang Ustazah berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bermanfaat bagi Ustazah sendiri. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak? Sudah cukup? Oh, ya.
Kira-kira bermanfaat tidak materi hari ini? Iya, bisa melakukan kedisiplinan? Bisa ya. Ya, semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan melakukan kegiatan disiplin. Ya, sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Baik, Ustazah ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi